Kita masuk ke pelajaran jilid 3 kita selesaikan hari ini. Silakan dilihat. Saya mengutip di halaman 26, 2 garis, dan garis yang lainnya saya acak yang saya anggap ini perlu disampaikan sebagai contoh yang ada di papan. Silakan disimak. Halaman 26 perlu disampaikan huruf alif yang terdapat di antara huruf hidup dan huruf mati. Alifnya tidak dibaca, maksudnya namanya hamzah wasol. Alifnya ini. Kalau yang kemarin yang dibahas alif yang di belakang itu tidak dianggap ketika dibaca, tapi kalau yang ini alifnya di depan. Nah, di momen inilah pas waktu pelajarannya disampaikan ke para santri kecil, niki bisa mengakibatkan bacaannya dibaca panjang meskipun sudah disampaikan. Contohnya saya bacakan wang guru sama dengan wang guru. Wang gurunya ada tulisannya alif tapi bacanya seperti tidak ada alifnya. Nah ini ketika yang membaca para santri kecil masuk ke bab ini bacanya semuanya dibaca panjang. Wang, karena sebelumnya kalau ada alif jatuh setelah harokat yang panjang, harokat fathah contohnya, maka dibaca panjang. Nah ini nilai baca panjangnya ini yang masuk ke memori mereka. Makanya kehati-hatian penyampaian itu juga harus sering disampaikan. Silakan simak, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wang guru sama dengan wang guru. Wang firu, wang tahu, wang bihu, wang tolahu, wang suru, wang tasiru. Berikutnya halaman 27 niki silahkan kita sebagai pengajarnya untuk memberikan perbedaan makhrajnya yang tepat yang disukun. Silakan dilihat, saya bacakan. Saya teruskan langsung. Bas, 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 bas. Nah, satu baris ini biasanya satu persatu. Coba para santri dilihat ke papan. Kan biasanya anak dia kan sudah punya seperti bentuk ini kalender besar. Mungkin tinggal dibuka ataupun ketika TPK-nya kita belum punya medianya maka dituliskan terus. Silakan para santri dilihat, Ustaz bacakan satu kali terus diikuti. Contohnya bas apa? Bas. Yang keras bas. Nah, nilainya baru disebutkan makhrajnya, terus cara bacanya tipis bas. Kemudian hurufnya yang berikutnya bas, bas, bas. Yang berikutnya lagi bas. Yang tebal, yang terakhir jangan lupa niki bentuknya yang harus diperhatikan bas. Nah, ini baru kalau contohnya saya sudah hafal di makhrajnya niki. Contohnya makhrajnya ta, ayo coba makhrajnya ta, yaitu ujung modal dengan ujung buah gigi yang atas. Bacanya bas. Bagaimana santri? Bas. Itu contohnya. Kalau yang kemarin kan biasa dicontohkan para santrinya, sampean niki langsung sampean disampaikan sama para gurunya. Saya ulangi. Bas, 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 jus, is, las, bus. Nah niki sebenarnya juga lama penyampaiannya satu persatu. Kalau pelajarannya kita benar-benar menyampaikan pelajaran ke para santri, karena waktunya kita mepet sekali, jadi untuk penyampaiannya secara singkat. Saya teruskan. Yusrun, ismatun, nasta'inu, hasrun, khosyatun, yashkuruna, masjidun, muslimuna, makburun, mithqalun, wa yastajibu, faslu
langsung saya bacakan ketuknya hanya ketuk di atas murotalnya, tidak tanpa saya menyebutkan tujuan. Berikutnya bawahnya silahkan nilai ketukan titian murotalnya tujuan, dalam arti tujuan niku biasa disebutkan biar ketuknya itu selalu tepat. Kadang para santri niki kalau semakin pelajarannya semakin dianggap berat, maka ketuknya semakin tertinggal. Wantahu ketuknya sudah enggak terus, tapi niku hal yang biasa. Yang saya lihat pas waktu kita pelajaran PGTPG sesama para pelajar besar yang tadi niku pas waktu praktek maju ya ada yang tepat tapi suaranya tidak keluar, nadanya semakin tipis, semakin besar nada ketuknya. Padahal ketuknya jangan keras-keras, kasihan papanya, silahkan dikeluarkan suaranya, penyebutan hurufnya. Tapi semakin keras ketuknya, semakin hilang nadanya. Itu hal yang biasa. Kalau tidak, nada sama ketuknya sebenarnya sudah sinkron, tinggal membesarkan volumenya. Yang belum tepat ketika menyebutkan suaranya sudah kencang, tapi ngetuknya belum tepat. Makanya belajarnya biasanya sambil menekan, kita sambil ngomong, berusaha menyampaikan ketuknya biar tepat, tapi yang disampaikan sesuai dengan pelajarannya. Jadi kita akan kita ini berusaha untuk tetap disinkronkan. Kita langsung masuk bareng-bareng suaranya, jangan sampai tidak nanti. Abang dari saya 1, 2, 3. Konsentrasinya diperhatikan sejak dari awal. Saya tetap membacakan yang namanya sama dengan betul ya? Kenapa saya membacakan toh? Silakan. Karena bismillahnya sudah ditemukan, sudah disebutkan. Silakan diperhatikan 3 ketuk dari saya mulai, diperhatikan langsung dibaca 1, 2, 3. Bangun dulu bersama dengan bangun dulu. Bangun tidur. Pelajarannya kita dibuat cepat pun pasti tetap bisa, meskipun kita dengarkan tadi 1, 2 suaranya belum sinkron. Ada yang awalnya diingatkan terkait sama dengan, saya juga menebak bayangannya nanti jangan-jangan titian murotalnya nanti juga ada suara sama dengan, dan itu ternyata bukan. Kemudian ketika bacanya ini sudah selesai, langsung ke pelajaran berikutnya kita juga kelabatan di bas. Mungkin penyebutannya kayak cuma 1 penyebutan, minta penyebutan satunya lagi. Kalau setelah 1 ke 2 itu sudah biasa, apalagi pelajarannya yang sama. Oke. Untuk pelajaran yang jilid 3, karena dilihat dari semesternya dan pelajarannya ini mboten menganggap enteng pelajarannya jilid 3 nggih. Mungkin memang enaknya ditiadakan Ibtanya nanti dilangsungkan di jilid 4 saja. Tapi untuk melihat pelajaran yang disampaikan hari ini ternyata benar-benar sudah dikuasai oleh setiap
audien, maka memang perlu ada yang maju dan praktek. Jangan lupa setiap poin yang sudah saya sampaikan, contohnya poin pelajaran sebelumnya, sebelum dibacakan silakan dibahas hamzah wasolnya, bukan hanya langsung dengan para santri silakan nanti kita baca ya, nanti diikuti ya. Silahkan ekspresikan sampean seperti saya berusaha mengekspresikan seperti memberikan pelajaran kepada para santri kecil. Begitu juga sampean yang nanti pas dapat kesempatan emas maju ke depan menyampaikan pelajaran yang sama. Jangan lupa yang harus maju hari ini, silakan Mbak Erwinda Adeliana. Ada? Sudah. Oh, oke. Nah, ini setelahnya Mbak Faryata. Mbak Fatimah Zahrul Fadla. Mbak Erlina Sapiti Dewi Ramadhani. Ada? Isi juga. Mbak Hilmi Syakira Wicaksono. Silakan. Silakan menyampaikan yang poin-poin yang harus disampaikan dengan bantuan tulisan yang tertera di bawahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para santri, hari ini kita akan belajar tentang hamzah wasol, yaitu huruf alif yang terdapat di antara huruf hidup dan huruf mati. Alifnya tidak dibaca. Saya akan mencontohkan bacaannya, lalu nanti kalian mengikuti ya bersama-sama. Dibaca sama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat kan? Mesti ngoten nggih. Kita santri mawon ya sama sampaikan para santri dan yang lainnya, bahkan ketika sampean maju dan istilahnya bagi saya itu sempurna, walaupun mungkin penyampaiannya saya malah lebih terbata-bata daripada sampean. Tapi ingat, ketika yang lainnya melihat temannya maju dan bisa dianggap kita ngapunten bahasanya lebih dari kita, betul usah istilahnya nopo nervous nopo nggak usah ya, okay. Jadi yakin mereka punya potensi, saya pun juga punya potensi. Mereka mengeluarkan seperti itu, saya akan mengeluarkan ekspresi saya tersendiri. Tidak harus sama dan harus mengcopy temannya yang sudah maju contohnya. Jadi maju yang berikutnya saya akan lebih menyampaikan dengan lebih enjoy lagi. Contohnya pakai menyapa dulu. Baik Pak Santri, bagaimana keadaannya hari ini? Hari ini kita akan membahas pelajarannya. Akan saya bacakan, bisa saya sampaikan. Perhatikan hurufnya. Huruf kalau yang ini sin disukun bacanya bas. Kalau yang berikutnya bas. Kalau yang ini bas. Yang terakhir jangan lupa bas. Coba para santri satu-satu. Dia langsung. Contohnya tadi kan langsung dibacakan.
sudah disampaikan. Kalau bahasanya kurang, mungkin kurang menyebutkan hamzah wasol. Hamzah wasolnya ini, kalau ini bentuknya ini, contohnya. Tapi menurut saya itu sudah nilainya bagus yang dipraktikkan maju. Yang berikutnya, jadi mboten perlu minder. Ya, gitu. Mboten langsung. Ketika contohnya yang kemarin sudah disebutkan, hari ini kelihatannya saya punya keyakinan untuk maju kembali, langsung tanpa disebutkan sesuai urgensinya langsung Ustaz, saya ingin maju kembali menyampaikan pelajaran ini. Nah, itu yang sangat ditunggu-tunggu. Kira-kira ada? Sebenarnya ini tawaduk, tidak mau mendahului temannya yang karena saya sudah pernah, jadi tidak mau mengambil kesempatan ke yang lainnya. Mungkin beda lagi ketika yang maju nanti dapat door prize. Pasti door prize-nya apalagi yang kelihatan. Contohnya ini apa? Ya, cukup 1.000 sama minyak wangi. Mungkin yang dilihat ini Kak Willy coba lihat ini. Nah, ini mungkin nilainya contohnya gitu. Ini bisa dipraktekkan ketika para santrinya malas maju. Contohnya kita nyiapkan sesuatu yang mungkin disukai, permen dan yang lainnya. Ayo siapa yang mau maju? Yang mau maju nanti Ustaz ngasih jajan ini, meskipun nilainya murah, tapi mereka kan tertarik. Akhirnya Ustaz saya maju, saya baca. Dan itu mungkin salah satu trik untuk para kita pengajar bagaimana para santri itu lebih semangat lagi. Tapi kalau didukung secara kelembagaan, maksudnya bukan hanya semuanya dari kita berusaha, karena pengajar non formal biasanya memang tidak normal, cara bahasa tembungi gajinya kan memang tidak normal, yang diajarkan saja di kelas non formal artinya tidak normal. Contohnya ganti uang sabun hanya, tapi kan untuk menyampaikan itu mungkin bisa dibahas di lembaga-lembaganya samanya nanti bagaimana dan contohnya itu para santri biar semangat maju nanti dikasih sesuatu yang menyenangkan biar lebih semangat lagi, itu bisa dicontohkan. Sama seperti pas waktu ngajar ke anak-anak kita nanti mudah-mudahan udah turun sinau belum ngaji berapa kali? 2-3 kali. Mungkin tak ajak, mungkin tak tunda nih, mungkin tak akhirnya yang membuat yang awalnya tidak semangat menjadi semangat. Itu hal yang biasa. Berikutnya Mbak Hanif Ayu Cahaya Nitias. Yang bawahnya, ya ini dulu, silakan dibahas dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hamzah wasal, yang dimana huruf alif yang terdapat di antara huruf hidup dan huruf mati alifnya tidak dibaca. Jadi bacanya gelu sama dengan gelu. Baik, saya bacakan terlebih dahulu, nanti diikuti bersama-sama ya. Sekarang dibaca bersama-sama.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nilainya? Yang dibahas ini yang dibacakan cuma itu yang perlu dikoreksi. Betul nggih? Jadi selalu langsung dikoreksi mboten. Niki enggak niatnya enggak langsung menjas, tapi maksudnya kalau yang dibahas niki tidak apa-apa mengulang kembali. Kalau yang dibahas niki tetap kan yang saya sampaikan ada pembahasannya atau tetap di sebelum jadinya tadi maju, artinya seperti itu. Ini tidak masalah. Yang penting berani maju, berani menyampaikan. Silahkan menyampaikan secara ekspresinya yang semaksimal mungkin. Untuk pelajaran jilid 3 hari ini kita cukupkan tanpa adanya tanpa adanya evaluasi yang saya anggap evaluasi ini sudah dilihat dari 2-3 contoh yang peserta maju sudah bisa menyampaikan dengan tepat, maka kita pelajarannya langsung besok di pertemuan berikutnya kita pelajaran jilid 4. Mungkin untuk pelajaran penyampaian jilid 3 kita selesaikan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih.